pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru masih seputar AI atau tentang kecerdasan buatan. Topiknya seputar probabilistik pada AI. Nah, apa ya kira-kira probabilistik AI? Apakah masih berkaitan dengan video yang sebelumnya? Masih dong. Nah, ayo kita belajar sama-sama, kita sharing. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Mari kita bahas dulu, mengapa ya dunia tidak selalu hitam putih? Nah, memahami alasan mengapa logika tradisional, baik itu true or false, itu tidak cukup untuk sistem AI di dunia nyata. Karena nilai probabilistik atau nilai kemungkinannya juga tinggi. Mari kita bahas sumber ketidakpastian atau uncertainty. Ada dua hal yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah data tidak lengkap dan yang kedua adalah sensor yang tidak sempurna. Untuk data tidak lengkap, informasi yang tersedia seringkali tidak mencakup seluruh aspek masalah. Sehingga dengan ketidaklengkapan data tersebut, untuk pengambilan keputusannya, AI akan sulit memprediksi opsi mana yang lebih direkomendasikan kepada pengguna. Untuk yang sensor tidak sempurna adalah input dari perangkat keras, baik itu dari kamera, GPS, ataupun dari voice recorder, sering mengandung gangguan ataupun noise, sehingga karena gangguan tersebut perekaman datanya itu akan sulit ditangkap, masukannya keseluruhannya itu sering nggak utuh gitu datanya. Dalam kondisi ambigu, AI harus mampu membuat keputusan rasional berdasarkan kemungkinan yang tertinggi. Mari kita bahas deterministik versus probabilistik AI. Untuk deterministik logika, dia pasti hasilnya pasti ya, atau seperti bilangan biner iya dan tidak, on atau off gitu. Jadi opsinya hanya dua, valid atau tidak valid gitu ya. Nah, kalau probabilistik AI itu nilai peluangnya itu berasal dari angka 0 hingga angka 1. Nah, ada tiga jenis data ya yang bisa kita kategorikan. Kalau misalnya deterministik itu biasanya memang dia kaku ya, hanya mengikuti aturan if then yang absolut. Jadi kalau misalnya jika haus maka minum gitu, jika lapar maka makan gitu kan. Kalau fleksibel dia beradaptasi dengan data baru yang masuk. Jadi bagaimana data itu masuk maka dia akan menyesuaikan data yang paling relevan. Yang ketiga adalah rasional, yaitu menghitung resiko kegagalan dalam keputusan yang ada. Fondasi utamanya dalam probabilistik AI yaitu namanya bias theorem atau teorema bias ya, atau singkat katanya kalau teorema bias itu adalah updating belief with evidence. Jadi memperbaharui keyakinan kita berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mekanisme pembelajaran AI itu sederhananya, teorema bias itu adalah cara untuk memperbaharui keyakinan kita terhadap sesuatu setelah kita mendapatkan bukti baru. Karena AI ini menggunakan teorema bias untuk memperbaharui keyakinannya ketika data baru ditemukan. Bayangkan kita akan buat sebuah studi kasus di mana mesin absensi yang rusak gitu ya. Seorang dosen punya keyakinan bahwa mesin absensi di kampusnya itu sangat canggih dan jarang sekali ada kesalahan. Keyakinan awal itu kita sebut dengan istilah prior ya. Prior di sini adalah studi kasusnya, dosen yakin 99% mahasiswa yang menempelkan kartu pasti hadir. Dan hanya ada 1% kemungkinan mesin itu error. Selanjutnya ada bukti baru atau evidence ya. Tiba-tiba ada data masuk bahwa seorang mahasiswa melakukan absensi. Padahal dosen tersebut baru saja melihat mahasiswa tersebut sedang izin sakit di grup WhatsApp. Nah, itu evidence-nya, buktinya. Untuk pembaruan keyakinannya atau posterior, setelah melihat bukti nyata tersebut, dosen tersebut tidak lagi yakin 99% pada mesin itu. Keyakinan dosen otomatis turun ya. Mungkin jadi hanya 50% atau mungkin 60 gitu. Intinya menurun lah daripada 99% gitu ya. Karena ada bukti, otomatis turun gitu ya. Karena bukti tersebut juga, mesin juga bisa dikatakan mungkin aja rusak atau mesinnya atau kartunya dipakai oleh orang lain. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi itulah inti dari teorema Bayes ya. Keyakinan awal ditambah dengan bukti baru maka akan menjadi sebuah keyakinan yang baru. Mengapa AI butuh ini? Dunia nyata penuh dengan ketidakpastian. AI tidak boleh kaku hanya menjawab iya dan tidak. Contoh pada diagnosis medis, AI tidak langsung bilang Anda sakit kanker, gitu ya. Hanya karena ada satu gejala. Misalnya Anda mengecek apakah saya sakit kanker hanya karena sakit perut, pasti AI nggak mungkin langsung oh Anda sakit kanker, bisa saja Anda lapar, kayak gitu ya. Masih akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Misalnya AI akan mendeteksi apakah seberapa umum penyakit ini atau seberapa akurat alat tesnya gitu ya, dan seberapa cocok gejalanya, karena beberapa gejala yang diberikan pasti akan diidentifikasi mengarah ke penyakit yang mana, atau apakah ada data dukung dari beberapa alat medis yang bisa mendukung pengambilan keputusan gitu ya. Hasilnya itu AI akan memberikan jawaban berupa angka, misalnya ada peluang 80% Anda terkena penyakit A. Tapi kalau memang penyakitnya ini memang susah diidentifikasi, biasanya AI juga akan memberikan saran untuk pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Karena bisa saja mungkin membutuhkan penanganan pengecekan menggunakan X-ray, CT scan, atau melakukan tindakan laparoskopi ataupun tindakan apapun itu. Nah, kita akan bahas dari rumus dari teorema Bayes ini ya. Di sini teorema Bayesnya itu karena dia memperbaharui keyakinan ketika data baru ditemukan, maka rumusnya adalah PHE sama dengan PEH dikali PH dibagi PE.
itu prior ya, atau keyakinan awal AI. Evidence itu adalah data atau bukti baru. Posterior adalah keyakinan baru setelah bukti. PHE itu adalah seberapa yakin saya sekarang atau setelah ada bukti ya. PH adalah seberapa yakin saya sebelumnya. PEH adalah seberapa sering bukti muncul jika hipotesis saya benar. Dan PE adalah seberapa sering bukti ini muncul secara umum. Nah, cara perhitungannya itu biasanya kan kita memprediksi berdasarkan presentase ya. Namun nilai presentasenya kita ubah dulu menjadi bilangan desimal. Misalnya kita ubah dulu, misalnya nilai 99% menjadi 0,99, 50% menjadi 0,50 kayak gitu ya. Baru kita masukkan ke rumusnya kayak tadi. Makanya kita masuk misalnya PHE sama dengan 0,99 dikali 0,80 dibagi 0,10 sama dengan 0,792 per 0,10. Hasilnya adalah 7,92. Namun karena nilainya itu di rentang 0 sampai 1, maka kita bisa bagi lagi menjadi 10 ya. Karena rentangnya dari 0 sampai 1 sehingga hasilnya adalah 0,792. Nah, ini adalah skala probability-nya dari possible, even, change, dan certain dari 0 sampai 1. Karena hasilnya adalah 0,79, maka kesimpulannya mendekati certain. Itu jelas ya. Teorema Bayes ini itu ibarat menjadi detektif ya. Jadi kita punya dugaan awal, lalu kita kumpulkan bukti yang di lapangan, dan pada akhirnya kita simpulkan siapa pelakunya berdasarkan bukti yang paling kuat gitu ibaratnya. Jadi semakin tinggi nilai evidence atau bukti yang tercantum, maka nilai kebenarannya atau kejelasan datanya atau kejelasan bukti-buktinya itu akan mengarah ke data yang lebih akurat gitu ya. Maka nilai probability-nya juga akan makin kecil jika nilai evidence-nya makin besar. Seperti ini kurva berikut. Bayesian network atau peta logika ada namanya node, age, dan CPT. Untuk node itu dia adalah mewakili variabel acak, misalnya flu atau demam atau titik awalnya. Lalu age itu adalah arah panah, hubungan sebab akibat atau klausal. Dan yang CPT adalah conditional probability table, yaitu menyimpan nilai peluang setiap kondisi. Strukturnya berbentuk direct, acyclic, graph atau DAG dan tidak boleh arah yang berputar balik. Lanjut ke jenis inference atau penarikan kesimpulan. Di sini ada tipe query, arah logika, dan contoh kasus. Untuk tipe query ada 3 jenis, ada prediction, diagnosis, dan intercausal. Untuk prediction, arah logikanya adalah sebab maka akibat. Contoh kasusnya jika ada flu, berapa peluang terjadinya demam? Untuk diagnosis itu kebalikannya, akibat maka sebab ya. Jika ada demam, berapa peluang penyebabnya adalah flu? Lalu kalau intercausal adalah sebab ke sebab dan dia dua arah, dua penyebab berbeda untuk satu akibat yang sama. Mari kita bahas aplikasi probabilistik AI. Yang pertama adalah diagnosis medis, yaitu menebak penyakit dari gejala yang ambigu. Yang kedua adalah fraud detection, yaitu menilai potensi penipuan transaksi bank. Yang ketiga adalah robotika, yaitu navigasi robot di lingkungan yang dinamis. Dan yang keempat adalah speech recognition atau mengartikan suara yang tidak jelas. Jadi bisa diidentifikasi gitu ya. Atau contoh lainnya ada speech recognition kayak kalau di handphone Apple itu biasanya suka pakai aplikasi Siri, kalau Samsung Bixby gitu. Mari kita bahas dulu alur kerja probabilistic reasoning. Yang pertama adalah observasi, yaitu kumpulkan data mentahnya. Yang kedua adalah modeling atau susun Bayesian network-nya. Yang ketiga adalah inference atau hitung peluang posterior. Yang keempat adalah decision, dan yaitu dia melakukan pemilihan aksi yang paling rasional. Karena 4 aksi ini termasuk dalam 2 tahap ini ya yang digambar, yaitu intelligent analysis dan predictive. Kurang lebih itu adalah materi yang sudah kita bahas mengenai probabilistic AI. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye, salam edukasi.